Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kembalinya bersatu tiga legenda seinen Konoha di era Boruto dengan datangnya Kashin Koji ke desa Konoha. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Siapa yang tidak tahu dengan tiga legenda seinen Konoha nih, yang menjadi bintang saat Perang Dunia Shinobi kedua di Amegakure. Sedikit lebih mengenal tentang tiga seinen Konoha ini dulu. Tiga seinen Konoha ini adalah murid dari Hokage ketiga yang menjabat di Konoha saat itu. Belum diketahui jelas tiga anak didik Hokage ketiga ini apakah anak pilihan atau hanya orang biasa saja nih, karena mereka bisa menjadi murid dari seorang Hokage yang masih aktif. Namun yang jelas, dari dua anak ini sudah diketahui identitasnya. Yang pertama, ada Tsunade yang ialah cucu Hokage pertama Hashirama Senju. Dan yang kedua, ada Orochimaru, seorang anak yatim piatu korban perang. Dan ada satu anak yang memiliki misteri tentang keluarganya nih, yaitu Jiraiya, di mana tidak pernah diceritakan mengenai orang tua Jiraiya. Namun sepertinya dia bukanlah anak yatim seperti Orochimaru nih. Dan ada beberapa dugaan yang unik nih soal keluarga Jiraiya ini. Yang pertama, Jiraiya adalah cucu dari Tobirama Senju. Makanya dia memiliki rambut berwarna putih dan garis wajah merah. Lalu yang kedua, Jiraiya berasal dari klan Hatake. Makanya dia memiliki rambut berwarna putih. Namun kalau melihat dari fakta yang ada, sepertinya Jiraiya bukanlah berasal dari kedua klan ini nih. Karena kalau Jiraiya berasal dari keluarga Tobirama, maka dia dan Tsunade akan sangat akur, tidak seperti kenyataannya di mana mereka berdua saling bertengkar. Dan untuk klan Hatake pun sepertinya juga tidak ya, karena klan Hatake identik memiliki Kuchiyose anjing dan juga memiliki sebuah pedang kecil. Bukan dikenal sebagai murid dari Hokage ketiga, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade ini malah terkenal akan kehebatannya dalam peperangan. Di mana dalam usia mereka yang masih sangat muda, mereka berhasil menahan Hanzo Salamander yang ialah pemimpin dari Amegakure yang setingkat dengan para Kage. Dan akhirnya Hanzo memberi julukan kepada mereka bertiga ini dengan julukan Sanin, yang artinya adalah tiga orang, yang akhirnya terkenal di penjuru dunia nih. Selain memiliki julukan yaitu Senin yang artinya tiga orang, ketiga Senin ini lama-kelamaan ternyata menjadi Senin, yang ialah petapa seperti Rikudo Senin. Di mana ketiga seinen ini entah bagaimana bisa mendapatkan hewan Kuchiyose yang bisa bertapa dan bisa menyerap energi alam sehingga bisa menciptakan ninjutsu. Iya, di dunia Naruto banyak sekali hewan Kuchiyose nih. Namun hanya ada tiga yang diketahui bisa bertarung dengan energi alam, yaitu katak atau gama, ular atau naga, dan siput atau lintah. Yang membuat tiga seinen ini memiliki senjutsunya masing-masing. Seperti Jiraiya dengan mode senin kataknya, Orochimaru dengan mode senin ularnya, dan Tsunade dengan Byakugo-nya. Tiga legenda senin ini memang sangat terkenal. Namun akhirnya terjadi perpecahan di antara mereka dan kelompok ini bubar. Dimulai dari Tsunade yang kehilangan tunangan dan juga adiknya, membuat Tsunade menjadi frustasi, lalu memilih untuk berkelana meninggalkan desa. Lalu dilanjutkan dengan Orochimaru yang menggunakan jutsu terlarang, yang akhirnya juga pergi meninggalkan desa setelah Hokage ketiga tidak sanggup melawan murid tercintanya itu nih. Ya, walaupun Orochimaru saat di perbatasan desa, dia dihentikan oleh Jiraiya dan terjadilah pertarungan singkat di sini. Karena Jiraiya juga seperti tidak kuasa untuk bertarung melawan sahabatnya sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tiga fakta unik tentang legenda seinen ini di era Boruto nih, di mana mereka berkumpul kembali. Check this out. Nomor 1, kematian para senin. Kematian para senin ini dimulai dari Orochimaru, di mana Orochimaru dibunuh oleh muridnya sendiri yaitu Uchiha Sasuke yang tubuhnya ingin ia ambil. Kematian Orochimaru ini sontak membuat dunia Shinobi menjadi sangat gempar, termasuk rekan sesama seinen Orochimaru yaitu Jiraiya dan juga Tsunade yang berada di Konoha. Kematian selanjutnya para senin adalah kematian Jiraiya di Amegakure,
di mana Jiraiya tewas setelah melawan 6 pain yang dikendalikan oleh muridnya sendiri di Amegakure. Di sini Jiraiya sama nasibnya dengan Orochimaru, di mana dia dibunuh oleh muridnya sendiri. Emangnya para seinen ini memiliki murid yang kurang ajar? Kalau untuk Orochimaru sih sepertinya wajar saja ya, karena mungkin itu adalah sebuah karma bagi Orochimaru yang telah membunuh gurunya sendiri, itu Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi. Selanjutnya juga ada Tsunade nih. Walaupun tidak sempat mati, namun Tsunade juga pernah hampir mati dan sekarat karena menyelamatkan warga desa dengan semua cakranya. Andai saja Naruto tidak datang melawan Pain, dan Tsunade harus mengeluarkan cakra besar lagi untuk menyelamatkan warga desa, bisa saja di sini Tsunade akan mati. Nomor 2, kebangkitan para Senin. Kebangkitan para Senin ini dimulai dari Tsunade yang berhasil bangkit dari mati surinya, yang membuat Kakashi gagal dilantik sebagai Hokage ke-6. Dulu sebelum Tsunade berhasil bangkit dari sekaratnya, banyak yang mengira bahwa Tsunade juga akan mati dan membuat legenda Senin memang akan hilang. Namun ternyata dia berhasil sembuh dan menjadi satu-satunya Senin yang tersisa. Namun kebangkitan Senin ini terjadi lagi saat Sasuke membangkitkan Orochimaru lewat segel kutukannya Anko untuk menyuruh Orochimaru membangkitkan para Hokage terdahulu. Sasuke sendiri bisa membangkitkan Orochimaru mungkin karena dia melihat Orochimaru keluar dari segel kutukannya saat melawan Itachi. Dan dari sini mulai terungkap bahwa pada setiap segel kutukannya Orochimaru terdapat bagian diri Orochimaru, sehingga bisa dibilang Orochimaru ini tidak akan bisa mati. Nah selanjutnya ada kebangkitan yang paling heboh nih, yaitu kebangkitan Jiraiya yang berada pada organisasi Kara yang bernama Kashin Koji. Kashin Koji sempat dicurigai sebagai sosok Jiraiya karena selain fisiknya yang sangat mirip, jutsu maupun informasi yang ia miliki juga sama dengan Jiraiya nih. Ditambah lagi, Koji ini ditampilkan dengan wujud seperti seorang kakek-kakek dengan janggut yang sangat tebal. Dan ini sangat seumuran dengan Jiraiya jika hidup sekarang. Namun ternyata saat melawan Ishiki, identitas Kashin Koji sesungguhnya terungkap, di mana dia hanyalah seorang kloningan dari Jiraiya saja. Ya walaupun kita masih belum tahu apakah Jiraiya yang dikloning ini masih hidup atau dia sudah mati sekarang ini. Yang jelas untuk melakukan cloning perlu sel yang masih hidup. Dan itu artinya saat Amado mengambil sampel tubuhnya Jiraiya, sel tubuh Jiraiya saat itu masih hidup. Dan inilah yang masih menjadi misteri tentang Jiraiya saat ini. Karena para seinen yang lainnya saja bisa bangkit kembali. Lalu bagaimana dengan Jiraiya? Kita tunggu saja kelanjutan manga Boruto yang tidak bisa ditebak ini nih. Nomor 3, berkumpulnya kembali 3 senin. Pada chapter 56 manga Boruto, Amado sepertinya sudah resmi diizinkan oleh Naruto menjadi warga desa Konoha. Dan dengan begini, sepertinya Kashin Koji nantinya juga akan datang ke desa Konoha nih. Kashin Koji saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya setelah kabur dengan tubuh yang cacat akibat melawan Ishiki Utsutsuki. Namun sepertinya nanti Kashin Koji ini akan datang ke Konoha menemui Amado untuk memperbaiki tangan dan kakinya yang putus. Di mana sekarang Amado telah memperbaiki tangannya Kawaki. Kedatangan Kashin Koji ke Konoha ini akan banyak membuat orang terkejut, terutama Naruto. Dan selain Naruto, rekan seinen Konoha yaitu Tsunade mungkin juga akan terharu melihat Koji ini. Koji berbeda dengan manusia kloningan umumnya yang masih tidak sempurna, di mana Koji ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang hampir setara dengan Jiraiya. Di mana Koji bisa menggunakan kekuatan tahap akhirnya Jiraiya yaitu Sage Mode. Di mana Koji bisa menggunakan Odama Rasengan yang memiliki kekuatan hancur yang sangat besar. Mengetahui tentang kloningan Jiraiya ini, Orochimaru mungkin juga akan datang ke Konoha untuk melihat kloningan ciptaan ilmuwan lain serta sosok sahabatnya Jiraiya. Dan pada akhirnya, 3 legenda seinen ini akan berkumpul kembali nih, yang membuat ini akan menjadi reunian yang paling mengharukan di desa Konoha. Akan sangat seru lagi nih jika 3 legenda seinen ini akan bertarung bersama melawan Kode dan Jubinya, atau dalam perang dunia shinobi kelima nantinya nih. Nah itulah pembahasan kami nih mengenai berkumpulnya kembali 3 legenda seinen Konoha di era Boruto.
Dimana dengan kehadiran Kashin Koji akan bukan menggantikannya, tapi akan mengisi kekosongan dari posisinya Jiraiya. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Apakah reaksi para seinen lain yaitu Tsunade dan juga Orochimaru jika mereka mengetahui tentang adanya cloningan dari Jiraiya yang sangat sempurna ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.